Berlatar di kota Nome, Alaska tahun 1917, film dibuka dengan sosok tokoh utama kita yaitu Leonhard Chipala yang tengah berbahagia karena mendapat juara pertama untuk yang ketiga kalinya di perlombaan kereta luncur salju. Keberhasilan Leon tak terlepas dari kerjasamanya dengan para si anjing. Kemudian saat di perjalanan pulang dari perlombaan, Leon yang belum lama hoki karena memenangkan perlombaan, kini dia hoki lagi karena Kiana istrinya memberi kabar bahwa dia hamil. Kiana mengatakan jika anak ini perempuan maka dia akan memberi nama anaknya Sigrid. Secret. Terlihat sepasang suami istri itu selalu hidup rukun dan romantis. Alur maju 1 tahun kemudian, kini bayi perempuan Kiana telah lahir. Namun pasca melahirkan, Kiana yang kesehatannya mulai memburuk pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tak lama setelah Kiana meninggal, datang satu jenis wabah yang menyerang kota Nome, bahkan wabah itu sampai menewaskan hampir setengah dari penduduk di sana. Masa-masa itu adalah masa tersulit bagi Leon, di mana dia yang saat itu single parent harus rela meninggalkan anaknya untuk berburu bersama Togo anjingnya. Dan pada tahun 1925, kini terlihat Sigrid telah menjadi bocil yang cantik. Ya, walaupun ompong sih. Selama Leon bekerja, Sigrid dititipkan ke seseorang yang bernama Constance. Karena saat itu menjelang Natal, Leon pun pulang. Di sana Sigrid begitu senang saat melihat ayahnya kembali bersama si Togo. Malamnya di klinik terlihat Constance sedang membantu ayahnya yang bernama Dr. Wells menata beberapa obat yang baru datang dari pusat. Selesai membantu si ayah, Cons pergi ke gereja untuk menghadiri misa Natal. Selama upacara di gereja terlihat seorang anak mulai batuk dan ini berlalu tanpa diketahui oleh Dr. Wells. Di rumahnya, Sigrid yang baru pulang dari gereja juga mulai batuk. Ketika dia akan tidur, Sigrid bilang kepada ayahnya jika dirinya ingin memiliki ibu seperti Constance. Well, Constance would be a good mama. Dan hal itu pun tentu membuat si ayah bad mood. Leon yang kemudian menjadi teringat sosok sang istri kini sedang membayangkan kembali beberapa kenangannya saat bersama Kiana. Keesokan harinya, Dr. Wells memeriksa seorang anak yang bernama Alice. Karena dalam waktu yang bersamaan banyak anak yang terkena flu, Dr. Wells pun mulai sadar bahwa ini nggak beres. Nah, dia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi beberapa dari mereka. Bahkan ternyata sampai ada yang meninggal lur. Sekarang Dr. Wells menyadari bahwa penyakit yang diidap oleh para anak-anak di kotanya adalah difteri. Difteri sendiri adalah sebuah infeksi bakteri yang menyerang sistem pernapasan. Bakteri itu akan menutup saluran pernapasan hingga si pengidap bisa tewas karena merasa tercekik. Dan biasanya anak-anak lebih beresiko tinggi karena sistem imun mereka belum sempurna. Akan tetapi orang dewasa juga bisa membawa penyakit tersebut tanpa menyadarinya. Dan untuk mengobati virus tersebut maka si pengidap harus diberi antitoksin. Nah, tapi masalahnya kota Nome tak mempunyai obat antitoksin di rumah sakit. Dr. Welch kemudian menemui George, bupati di sana, untuk meminta bantuan. Dan George pun langsung gercep mengirimkan surat permintaan bantuan kepada gubernur. Kini si gubernur telah tahu bahwa di kota Nome sedang terjangkit wabah dan rakyatnya itu membutuhkan antitoksin. Dia menyuruh bawahannya sesegera mungkin mencarikan antitoksin yang banyak di rumah sakit terdekat. Namun kendalanya sekarang ada di proses pengiriman.
Musim salju membuat mereka jadi tidak bisa mengirimnya lewat kapal. Soalnya sudah dipastikan lautan di sana membeku. Sementara jika lewat jalur darat, stasiun di Nenanalah pemberhentian terakhir yang paling dekat dengan kota Nome. Sedangkan jarak antara Nome dan Nenana itu nggak kaleng-kaleng lur jauhnya. Karena jarak itu mencapai 1126 kilometer. Bayangin lur. Kini George Dr. Wells bersama masyarakat Nome pun menyepakati keputusan bahwa sembari menunggu obat dari pusat datang, maka masyarakat di sana harus melakukan karantina di rumah. Ya kayak kita sekarang lur. Bahkan sekarang beberapa stasiun televisi pun mulai meliput berita update tentang kondisi kota Nome. Awalnya gubernur juga mengusulkan agar tenaga medis mengirim antitoksinnya menggunakan pesawat saja. Tapi karena cuaca di sana sedang buruk-buruknya, akhirnya keinginan si gubernur pun tak dapat terrealisasikan. Dan karena tak ingin diam saja, George Bupati Nome mulai bertindak dan memilih solusi untuk menyuruh beberapa warganya yang bersedia melakukan estafet mengambil obat itu di Nome menggunakan kereta seluncur anjing. Di rumahnya, Leon didatangi Konstan yang memberi informasi tentang keputusan George. Dan Leon yang tak ingin anaknya kenapa-napa pun akhirnya menyetujui keputusan Pak George. Kini Leon ikut rapat dengan beberapa orang yang akan mengikuti estafet itu juga bersama para pejabat kota. Di sana mereka mulai berdiskusi tentang strategi estafet. Ya kayak seperti siapa yang akan melakukan pengiriman pertamanya dari Nenana dan lain-lain. Sementara di pusat kota terlihat kereta yang membawa obat antitoksin mulai berjalan menuju kota Nenana. Dan tepat sehari sebelum Leon menjalankan tugasnya, dia menitipkan Sigrid kepada Konstan. Di sana Konstan mencoba menyemangati Leon serta menambahi bahwa dirinya akan merawat Sigrid sebaik mungkin. Paginya di rumah sakit terlihat pasien yang terjangkit virus difteri semakin membludak. Tak sedikit juga orang tua yang sedih ketika meninggalkan anak-anaknya di rumah sakit. Di dekat rumah, Leon kini tengah berpamitan dengan anaknya karena akan melakukan perjalanan jauh. Setelah itu, Leon juga berpamitan kepada Georgie. Sebelum Leon pergi, Georgie sempat menawarkan anjing lain yang lebih kuat dari Togo untuknya. Namun Leon tak mau karena dia percaya bahwa Togo anjing kesayangannya itu pasti bisa melakukan tugas ini. Kini Will Pill telah sampai di stasiun Nenana. Setelah mengambil obat itu, dia mulai kembali melakukan perjalanannya bersama Blackie anjingnya. Sementara di kandang, terlihat Leon sedang mempersiapkan segala keperluannya untuk perjalanannya nanti. Di sana, Togo anjing kesayangannya juga selalu ada di sampingnya untuk menemani tuannya itu. Sebelum benar-benar pergi, Leon mendatangi anaknya yang tengah tertidur. Setelah itu, di pagi buta, kini Leon bersama Togo CS pun mulai melakukan perjalanannya mengambil obat. Terlihat dalam tebalnya salju, para anjing-anjing itu pun mulai menelateni perjalanan mereka. Pandangan mereka pun tentu sedikit kabur karena tebalnya kabut di sana. Sementara di tempat yang jauh terlihat kini Will Pill telah selesai menjalankan tugasnya. Tapi sekarang kondisinya sangat mengkhawatirkan. Orang-orang di sana kemudian mengestafetkan obat yang dibawa Will Pill kepada peseluncur anjing selanjutnya. Di rumah sakit juga kini terlihat keadaan pasien yang terjangkit difteri keadaannya semakin memburuk. Bahkan Sigrid yang beberapa hari lalu kondisinya baik-baik saja, kini sedang terkapar lemah karena virus tersebut. Salah satu siaran televisi mengatakan bahwa para peselancar kereta anjing Nome kini sedikit demi sedikit mulai berhasil untuk membawa obat antitoksin.
Di acara itu si penyiar berkata bahwa sekarang takdir warga Nomi ada di tangan Leon. Itu karena jika dia berhasil menaungi titik pertengahan Naluto Alaska, maka sudah dipastikan obat itu akan selamat sampai tujuan. Titik pertengahan itu sendiri dikenal sebagai jalur pengantara yang paling berbahaya karena jalur ini melalui lempangan es yang sering bergeser dan sulit untuk diprediksi. Kini suhu di sana pun menurun menjadi minus 28 derajat Celcius. Petugas serta jajaran pejabat di kota Nemo kini juga kehilangan kontak Leon, sehingga membuat Georgie mengirim Gunnar untuk mencari Leon. Dan sekarang Gunnar bersama Balto anjingnya mulai melakukan perjalanan untuk mencari di mana Leon. Tak lama di hamparan salju terlihat Miles atau peselancar lain telah berhasil menemukan Leon. Di rumah sakit kini korban yang meninggal karena difteri telah bertambah lagi. Balik lagi ke Leon, di sana Melis terpaksa memberi kabar kepadanya bahwa Sigrid sedang sakit. Dan Leon yang mendengar kabar itu pun nekat ingin menerjang badai salju untuk mempercepat perjalanan pengambilan obatnya. Normalnya jarak tempuh dari kota Nome ke Nenana adalah 25 hari dan sekarang tinggal 241 km dari 1126 km lagi perjalanan Leon untuk sampai ke kotanya kembali. Namun di tempat yang kini dia sampai, Leon mengalami kendala karena dia melewati lempengan es yang sering bergeser dan sulit untuk diprediksi. Di waktu yang sama terlihat Sigrid yang kesehatannya semakin menurun sedang dinyanyikan beberapa lagu oleh Konstan. Bagi Leon ini adalah perjalanan yang cukup melawan kematian. Sampai pagi, Leon yang pergi sejak malam kini keberadaannya tak diketahui oleh petugas lain. Sementara di sebuah perbukitan yang tertutup salju tebal, kini Leon tengah berusaha menyuruh para anjingnya untuk tetap menahan barisan. Leon mengandalkan Togo untuk anjing-anjing lainnya, sementara dia bersiap untuk menarik gerobak berisi obat yang dia bawa. Ya Allah, kasihan banget Mbak Yani liatnya. Setelah berhasil menahan beban agar gak jatuh, kini mereka pun mulai menarik barang bawaannya di gerobak. Perjalanan mereka pun semakin berat karena sulitnya medan di sana. Leon lagi-lagi menyemangati para anjingnya. Di waktu yang sama, Kons terlihat sedang berdoa untuk segala kelancaran tim pembawa obat dan kesembuhan para anak-anak di kotanya. Setelah itu, Kons sedikit berbincang dengan ayahnya mengenai wabah difteri yang pernah menyerang kota ini juga di tahun 1918. Di tempat lain, Leon yang tertidur karena kelelahan terbangun karena merasa seperti dipanggil anaknya. Leon kemudian bangun dan segera mengajak Togo CS on the way kembali. Sejak dini hari hingga pagi, Leon bersama Togo CS melakukan perjalanannya menaungi salju tebal. And finally, kini sampailah mereka di 80 km menuju kota Nome. Dengan sedikit tenaganya, Leon mengestafetkan obat itu ke Gunnar yang dibantu Balto anjingnya. Kini Leon pun semakin semangat untuk meneruskan perjalanannya. Dapat kita lihat juga Gunnar sekarang telah sampai di rumah sakit. Kedatangannya pun langsung disambut oleh Dr. Welch dan Georgie. Mereka kemudian membuka obat itu dan mulai menyuntikkan si vaksin kepada para pasien. Sementara di tempat yang tak jauh, terlihat Leon yang sudah sangat kelelahan sempat terjatuh dalam perjalanannya. Leon lalu terpaksa mengandalkan tenaga Togo CS untuk menariknya. Togo yang mengerti tuannya sedang tidak baik-baik saja segera mengawal anjing-anjing lainnya agar berlari dengan cepat.
Beberapa waktu kemudian kini sampailah Leon di depan rumah sakit. Di sisa tenaganya dia langsung menanyakan kabar anaknya ke Georgie. Setelah itu pandangan Leon tiba-tiba kabur dan tak lama kemudian dia pun pingsan. Dalam pingsannya dia seolah tengah berada di salju yang luas bersama Kiana dan Togo. Dia lalu mendengar suara Sigrid yang menyuruhnya untuk bangun. Kemudian Sigrid juga muncul di pandangan Leon dan sekarang dia bingung akan mengikuti istri tercintanya atau anak kesayangannya. Leon yang membuka matanya seketika membuat senyum Sigrid merekah. Anak itu pun sangat senang karena ayahnya kini telah siuman. Kini Leon dan Togo JS diakui sebagai pahlawan tanpa tanda jasa oleh masyarakat di kota Nome. Leon juga bahkan menerima ucapan terima kasih dari Presiden Amerika Serikat saat itu. Sigrid di sana juga berterima kasih kepada Togo karena dia telah berhasil mengantarkan ayahnya pulang. Leon juga sangat bangga memiliki Togo. Kini mereka dan semua masyarakat di kota Nome pun dapat menjalani kehidupannya dengan normal lagi. Karena film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, di akhir scene kita diperlihatkan potret Leonhard Seppala asli bersama Togo anjingnya. Dan film pun selesai. Yaps, dari film ini pesan yang dapat Mbak Yani ambil salah satunya adalah Tuhan tidak akan menihilkan sesuatu untuk hambanya yang berjuang dengan sepenuh hati dan penuh kesabaran. Kalau menurut kalian apa nih lur? Tulis di kolom komentar ya. Yowes, sekian dulu dari Mbak Yani. Bye and see you.